Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai grup B yang terdiri dari 6 kelompok. Yang pertama ada perwakilan dari kelompok 1 ada Rahmat Pratama. Kelompok 2 ada Amin Ridhoni dan Aldi Dwinyansyah. Dan kelompok 3 ada Heri Yuda. Perwakilan kelompok 4 ada Dewi Kartika. Perwakilan kelompok 5 saya sendiri, Syafiq Hizbullah, dan kelompok 6 ada Debbie Hendra. Oke, kita akan memulai presentasi UTS ya. UTS, ini kita UTS dalam mata kuliah Psikologi Dakwah. Mari kita bersama mulai dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mulai dari kelompok 1. Saya akan share screen. Oke, mungkin kelompok 1 bisa dimulai presentasinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membawakan materi yaitu materinya sifat-sifat dai. Sifat-sifat dai terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan dasar utama pada akhlak dai. Tidak mungkin seorang dai menyeru matbunya untuk beriman kepada Allah jika ia sendiri tidak beriman kepada Allah. Ayat yang menjelaskan tentang beriman dan bertakwa kepada Allah ini yaitu Quran surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Selanjutnya yang kedua yaitu ahli taubat. Kita tahu taubat sendiri merupakan permohonan kita kepada Allah bahwa kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan terdahulu seperti kita berpindah agama ataupun kita menduakan Allah. Nah, seorang dai harus mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat melebihi daripada mat'unya atau yang didakwahinya. Jika ia merasa telah melakukan dosa, maka ia bergegas untuk bertobat. Dalam artian seorang dai harus dalam keadaan yang suci. Suci dalam artian bahwa ia mengerti bahwa ia sendiri harus bertobat dahulu. Ia harus melakukan dahulu apa yang ia jelaskan kepada mat'unya. Jika ia tidak merasakan dahulu, maka dosa yang ditanggungi sendiri akan begitu berat. Yang nomor 3 yaitu ahli ibadah. Kita tahu bahwa ibadah merupakan sesuatu yang wajib kita lakukan sebagai umat muslim. Baik itu sholat, puasa, zakat, haji bila mampu. Seorang dai selalu beribadah kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Segala ibadahnya ditunjukkan kepada Allah. Sebaik-baiknya ibadah sunnah juga dilakukan seperti sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, dan lain-lain. Itu semua dilakukan demi untuk mencontohkan kepada mat'unya bahwa hal tersebut dianjurkan oleh Allah. Yang keempat yaitu amanah atau amanah dan sidik atau jujur. Sikap amanah sendiri pengertiannya yaitu dapat dipercaya
dan sidik yaitu jujur. Merupakan modal awal bagi dai supaya dakwahnya dapat diterima oleh mat'u. Sikap amanah sendiri berarti seorang dai tersebut merupakan orang terpercaya yang pemuka agama di daerah sekitar kita. Walaupun dia berada di luar daerah sekitar kita, tetapi kita mengenal seorang dai tersebut baik. Gitu. Dalam artian baiknya baik sikap, perilaku, tutur kata, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu sidik atau jujur. Jujur ini dalam artian kata dia menceritakan pengalamannya dari awal dia sebelum menjadi dai hingga sekarang ia menjadi dai. Jadi bisa dikatakan dia menceritakan semua hal yang ia alami selama menjadi dai tersebut. Selanjutnya, Pik. Selanjutnya yaitu pandai bersyukur. Dai yang baik adalah dai yang mampu menghargai nikmat dari Allah dan menghargai kebaikan dari orang lain. Rasa menghargai itu ditunjukkan melalui ungkapan dan perbuatan sehari-hari. Seperti dijelaskan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku amat sangatlah berat. Jadi itu tadi dijelaskan bahwa pandai bersyukur itu juga merupakan sangat penting karena jika kita bersyukur maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu tulus, ikhlas dan tidak mementingkan pribadi. Dakwah merupakan amal yang bersifat ubudiyah. Oleh karena itu dai harus melakukannya tanpa pamrih. Jadi dia berdakwah menyampaikan perbuatan baik itu tidak berharap akan diberi apa-apa, misalnya berupa uang atau makanan dan lain-lain. Tapi dia niatkan dengan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ramah dan penuh pengertian. Sikap ramah sopan lemah lembut dan sejenisnya merupakan daya tarik tersendiri bagi mat'u. Jadi si dai ini harus membuat para mat'unya itu nyaman senyaman mungkin dan mendengarkan apa yang disampaikan itu dengan khusyuk. Dan jika mat'unya kurang suka, berarti ada kesalahan yang dilakukan oleh dai tersebut. Jadi
ramah dan penuh pengertian dalam artian ia jika bertemu di luar, dai bertemu dengan matunya, ia saling tegur sapa dan tidak ada gengsi ataupun sifat iri dengki. Iya, begitu penjelasan dari saya, Rahmat Pratama dari perwakilan kelompok 1. Selanjutnya kami serahkan ke Syafiq. Oke, terima kasih kepada kelompok 1, perwakilannya ialah Rahmat Pratama. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Terima kasih. Ya. Oke, kita akan lanjutkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 2 yang akan diwakilkan oleh Amin Ridhoni dan Aldi Dwiansyah yang akan membahas tentang sifat-sifat dai. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Sapik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 yang membahas tentang sifat-sifat dai. Sifat dai ada 7. Yang pertama tawadu, yang kedua sederhana dan jujur, yang ketiga tidak memiliki sifat egois, yang keempat tawakal, yang kelima toleransi, yang keenam sifat terbuka atau demokratis, kemudian yang terakhir tidak memiliki penyakit hati. Kemudian di sini yang pertama ada tawadu atau rendah hati. Secara umum tawadu adalah perilaku manusia yang memiliki watak rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh dan merendahkan diri agar terlihat sombong, angkuh, congak, besar kepala atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada next Sabik. Secara bahasa. Oh ya, secara bahasa, sorry. Tawadu secara bahasa berasal dari kata tawadu, tawad doa, ya tawad da'u, yang berarti merendahkan diri atau meletakkan di bawah. Kemudian tawadu secara istilah tawadu berarti menghargai orang lain, menganggap bahwa orang lebih baik atau lebih benar dan lebih mulia. Next. Kemudian yang kedua ada sederhana dan jujur. Sederhana dalam pandangan Islam berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan dalam rangka meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan merupakan suatu pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Kemudian jujur. Jujur itu adalah mengucapkan kata-kata dan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan. Kemudian jujur merupakan yang didorong oleh hati. Jadi jujur itu didorong oleh hati nurani kita. Next. Kemudian dai tidak memiliki sifat egois. Berasal dari bahasa Arab, yaitu ana yang berarti aku. Secara istilah kata ini berarti sikap keakuan, sikap mementingkan diri sendiri, berkurang memerhatikan orang lain. Kemudian secara umum berarti tidak mementingkan untuk diri sendiri, tapi juga mementingkan kemaslahatan bersama atau orang lain. Kemudian next. Kemudian dai mempunyai sifat tawakal. Tawakal itu ialah penyerahan seseorang hamba atau diri dari persoalan kehidupan manusia dan menyadarkan segala hasil urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hikmah bertawakal. Yang pertama, setiap urusan akan terencanakan dengan matang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan ketenangan hati. Kemudian yang ketiga, kita akan bisa bersifat optimis. Kemudian yang terakhir kita menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala atas keterbatasan usaha manusia, usaha kita.
Kemudian selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Saudara Aldi Dwiansah. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan menyambung penjelasan dari saudara saya Muhammad Amin Ridhoni. Sifat dai harus memiliki toleransi, yaitu sikap yang saling menghargai, menghormati perbedaan pendapat. Dalam hal ini, dai harus menghargai pendapat, perbedaan apapun, dan tetap rukun tenang sehingga menjalankan apa yang disampaikan kepada mat'u akan lebih dicerna. Next. Seorang dai juga harus memiliki sifat terbuka atau demokratis, yaitu menerima, mendengarkan pendapat masukan orang lain, atau mat'unya juga yang bentuk dalam kritik maupun saran. Sifat ini adalah buah dari kejujuran, yakni perkataan atau tindakan yang sesuai dengan kenyataan niat. Sikap terbuka ini juga akan membawa pada kebaikan yang satu dan kebaikan yang lainnya. Next. Penyakit hati. Penyakit hati ini adalah gangguan yang ada pada hati dan perasaan manusia. Penyakit hati dalam Islam bukanlah penyakit hati yang menyangkut pada kesehatan seperti liver dan lain-lain, melainkan penyakit yang ada di dalam hati seseorang yang mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Jadi, seorang dai harus tidak memiliki penyakit hati yang bisa yang bisa buat dia baperan atau sakit hati. Contoh-contoh penyakit hati ialah sombong, hasad, bakhil, dan ria. Next. Dan terima kasih. Kemudian saya serahkan kepada Syafiq. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan materinya tentang sifat-sifat dai. Tadi sudah kita pahami bersama. Selanjutnya akan kita lanjutkan setelah pariwara. Oke, kita akan lanjutkan presentasi kita. Presentasi kita kali ini akan membahas tentang sikap seorang dai yang akan dijelaskan oleh perwakilan kelompok 3 yaitu Heri Yuda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada Syafiq Rizkullah. Saya perwakilan dari kelompok 3 dengan materi sikap seorang dai. Yang pertama sendiri yaitu berakhlak mulia. Yang dalam bukunya Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam pada halaman 153 yang isinya mengungkapkan bahwa alat dakwah yang sangat utama ialah akhlak. Dalam kata lain, memiliki budi pekerti yang mulia dalam seluruh perkataan dan perbuatannya. Rasulullah SAW sendiri diutus tidak lain untuk memperbaiki moralitas umat manusia melalui bersabda. Beliau bersabda, "Innama bu'istu li'at'ama sholi'a al-akhlaq." Yang artinya sesungguhnya aku Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini tak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Itu budi pekerti. Selanjutnya itu yang kedua, ingarsa sang tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Nah, ini sendiri itu pendapat dari Ki Hajar Dewantara memiliki makna filosof yang sangat mendalam, yaitu di depan memberi contoh. Yang artinya teladan atau figur. Contohnya seperti kita di atas, kita selalu memberi contoh yang ada di bawah. Di tengah memberi semangat, yang contohnya itu pada saat kita di tengah-tengah, kita selalu memotivasi dan menyemangati kepada rekan-rekan. Dan di belakang memberikan daya kekuatan, yaitu selalu mensupport yang selalu berada di bawah untuk menaikkan ke atas. Yang selanjutnya yaitu disiplin dan bijaksana. Dalam hal apapun harus dimiliki seorang dai agar dakwahnya memenuhi target, terarah dan efektif. Selain disiplin, sifat bijaksana juga harus dimiliki karena jika dai itu semenang-menang,
tentunya MADU tidak akan mau menerima dakwah dai tersebut. Selanjutnya yaitu keempat, wara dan berwibawa. Sikap wara menjauhkan perbuatan-perbuatan yang kurang bermanfaat dan mengindahkan amal saleh. Seorang yang berwibawa, perkataan ataupun perbuatannya pasti menjadi titik perhatian orang di sekitarnya. Selanjutnya yaitu kelima, berwawasan atau berpandangan luas. Ketika seorang dai memiliki wawasan yang luas, dakwahnya pasti menarik. Dengan materi yang kaya, dakwahnya lebih berwarna. Dai memiliki wawasan luas, dia tidak akan fanatik terhadap sesuatu. Selanjutnya itu yang terakhir, berpengetahuan yang cukup. Ketika seorang dai memiliki pengetahuan yang cukup, maka dirinya akan dianggap memiliki ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang maksudnya di mana? Ketika ditanya akan tahu hal yang daripada tidak mengetahui dan dianggap dai asal-asalan. Nah, seseorang dai juga harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang semua hal yang berhubungan dengan MADU, baik bahasa, tradisi, psikologis, budaya, dan temperamen, emosional, MADU, kepribadian yang bersifat jasmani, sehat jasmani. Mungkin itu saja dari perwakilan kelompok 3. Saya kembalikan kepada moderator Syafiq Rizkullah. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memaparkan materinya dan menjelaskannya. Kita akan lanjut lagi setelah pariwara. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan mendengarkan dari kelompok 4 yang akan diwakilkan oleh Dewi Kartika yang akan membahas tentang sifat dai. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian yang bersifat jasmani. Yang pertama, sehat jasmani. Yang kedua, berpakaian sopan dan rapi. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Dan yang terakhir, pemberani. Yang pertama, sifat jasmani. Dakwah memerlukan akal yang sehat, sedangkan akal yang sehat terdapat dari badan yang sehat. Seorang dai profesional yang berdakwah dengan jumlah sasaran yang banyak, maka kesehatan jasmani mutlak diperlukan, sebab kondisi tubuh yang tidak memungkinkan akan mengurangi kegairahan seorang dai dalam melakukan aktivitas dakwah. Di samping itu juga dengan kesehatan jasmani, dai mampu memikul beban dan tugas dakwah. Yang kedua, berpakaian sopan dan rapi. Pakaian yang sopan dan praktis akan mendorong rasa simpati seseorang terhadap orang lain. Bahkan pakaian pun dapat berdampak kepada kewibawaan seseorang. Bagi seorang dai, masalah pakaian harus mendapatkan perhatian yang serius, sebab pakaian yang digunakan seseorang itu menunjukkan kepribadiannya. Terus adapun yang dimaksudkan dengan pakaian yang necis dan pantas adalah pakaian yang sesuai dengan tempat, suasana, dan keadaan tubuh. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Dakwah adalah mengomunikasikan pesan kepada MADU. Komunikasi dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan, dengan kata-kata maupun dengan bahasa perbuatan. Komunikasi itu dapat dikatakan sukses apabila pesan dakwah yang disampaikan itu dapat dimengerti oleh MADU. Dan yang terakhir, pemberani. Di dalam tingkatan tertentu, seorang dai adalah pemimpin masyarakat. Kapasitas kepemimpinan seorang dai boleh sekurang-kurangnya hanya dalam bidang keagamaan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan dalam bidang sosial, ilmu pengetahuan, kebudayaan, ekonomi, bahkan juga militer. Keberanian diperlukan seorang dai untuk menyuarakan kebenaran jika ia memiliki berbagai tantangan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menjelaskan materinya. Kita akan melanjutkan pemaparan materi setelah pariwara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri akan menjelaskan tentang
Oke, sebentar saya akan share screen terlebih dahulu agar terlihat materinya. Oke, saya akan menjelaskan tentang mad'u dan kondisinya. Manusia sebagai individu. Manusia sebagai individu kita akan menjelaskan tentang yang pertama ada sifat-sifat kepribadiannya, ada intelijensi kecerdasannya dia, kecerdasan suatu individu, pengetahuan individu itu, keterampilan individu itu, nilai-nilai dan peranannya, peranan individu. Yang pertama yang saya akan jelaskan ialah manusia sebagai individu. Manusia sebagai individu ialah manusia sebagai makhluk individu, makhluk personal ya, memiliki unsur jasmani dan rohani, mempunyai jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotipe dan fenotipe. Faktor genotipe itu apa sih gitu kan? Faktor genotipe itu adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Jadi sejak ia di dalam kandungan, faktor genotipe ini terbentuk, gitu, terbentuk dalam diri individu itu. Jadi ketika dia lahir, itu akan membawa namanya faktor genotipe. Dan faktor fenotipe adalah suatu karakteristik baik struktural, fisiologis, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme diatur oleh genotipe. Nah, jadi fenotipe ini, fenotipe misalnya ibu atau bapaknya dia akan menurun kepada anaknya. Apa yang pernah dilakukan orang tuanya akan menurun juga. Makanya kita pernah mendengar suatu kegiatan akan turun-menurun 7 turun-temurun gitu kan. Kita pernah dengar itu seperti itu. Jadi ada faktor genotipe dan fenotipe. Lanjut. Yang pertama adalah sifat kepribadian. Tadi itu pendahuluan, yang sekarang menuju ke materi. Yang pertama adalah sifat-sifat kepribadian manusia. Sifat-sifat kepribadian manusia itu yang pertama ada sanguinis, yaitu si optimis, humoris, dan aktif. Jadi sanguinis ini memiliki unsur kepribadian yang panas gitu ya, yang panas. Sanguinis dikenal memiliki pembawaan yang ceria, yang aktif dan optimis. Biasanya pribadi ini seperti mudah bergaul dengan mudah membangun suasana gitu kan, so asik gitu kan. Pertama so asik menjadi asik gitu kan. Ini sanguinis. Orang-orang yang seperti ini sifatnya sanguinis ya. Dan juga dikenal sebagai orang yang percaya diri. Percaya diri itu penting ya, di dalam diri kita itu harus ada dan dapat dipercaya lagi ya. Setelah percaya diri dan dapat dipercaya. Dan juga sanguinis ini memiliki sifat yang mudah bosan. Ini ya negatifnya sanguinis ini, mudah bosan ya, dan terkesan berantakan. Sehingga terkadang sering terlihat semuanya. Jadi apa yang dilakukan itu terlihat gitu kan. Apa yang nggak dilakukannya aja terlihat gitu, secara ngomongnya, cara dia melakukan sesuatu itu terlihat. Dan yang kedua ada plekmatis. Plekmatis itu si santai, tenang, dan teratur. Plekmatis ini memiliki unsur kepribadian yang dingin ya, dingin orang, makanya ada disebut orang yang dingin itu orang plekmatis. Nah, plekmatis memiliki pembawaan yang santai dan cinta damai ya. Cinta damai, dia nggak suka perdebatan ya. Dia sukanya damai, aman, tentram, sentosa aja gitu loh. Nah, biasanya pribadi ini seperti memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, termasuk tetangganya, temannya, sahabatnya, dan lain sebagainya. Selain itu, kepribadian ini juga dikenal sebagai seorang yang sabar dan lembut. Itu orang plekmatis itu berarti. Orang yang sabar, yang lembut gitu. Nah, itu orang plekmatis. Sehingga sangat baik jika ikut dalam acara amal atau bakti sosial. Nah, tapi sifat buruknya seorang plekmatis ini ialah ia sering memendam dendam. Semuanya serba didendam, semua serba dipendam di dalam dirinya sendiri. Dia nggak suka kayak bersosialisasi karena kan dia orangnya dingin, nggak suka. Jadi sukanya diam aja gitu. Jadi sehingga ketika dia nggak bersosialisasi itu dia merugikan dirinya sendiri. Nah, dan juga dia juga cenderung mengambil suatu keputusan karena selalu mementingkan orang lain terlebih dahulu, baru dirinya sendiri. Nah itu.
Dan yang ketiga ada koleris. Koleris itu memiliki unsur kepribadian yang kering. Yang kering maksudnya itu kering itu pembawaan emosional, logis, dan keras kepalanya. Gitu loh. Biasanya pribadi seperti ini banyak dipilih menjadi pemimpin. Hal ini karena koleris memiliki kepribadian yang keras kepala, keras kepala dan juga logis, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, koleris memiliki kepribadian yang fokus dan mandiri, serta berani mengambil resiko dalam keputusan yang mereka buat. Jadi, apapun resikonya, yang penting just do it ya. Yang penting lakuin aja lah. Masalah benar gak benar belakangan. Masalah salah benar ntar aja. Yang penting melakukan dulu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada melankolis memiliki unsur kepribadian yang basah. Maksudnya basah di sini memiliki pembawaan yang serius dan tekun sehingga dalam membuat perencanaan akan dilakukan secara detail. Nah, selain itu melankolis juga tipe yang mencintai keluarga dan juga berjiwa sosial. Kalau tadi flekmatis itu yang dingin, yang nggak suka bersosialisasi. Nah, kalau ini yang melankolis itu kebalikannya. Dia suka berjiwa sosial, yang suka bersosialisasi. Sifat buruknya melankolis ya itu terlalu sensitif membuatnya mudah khawatir dengan apa yang akan terjadi pada hidup. Kepribadian melankolis juga cenderung susah untuk percaya dengan orang lain. Oke, selanjutnya jenis-jenis kecerdasan manusia. Jenis-jenis kecerdasan manusia yang pertama ada kecerdasan intelektual, yaitu intelligent quotient, itu IQ yang biasa kita sebut IQ. Dan yang kedua ada kecerdasan emosional, itu ada emotional quotient, EQ. Dan yang ketiga ada kecerdasan spiritual quotient, yang itu disebut dengan SQ. Kecerdasan intelektual itu bentuk kemampuan individu untuk berpikir, mengolah, dan menguasai lingkungannya serta secara maksimal serta bertindak secara terarah. Contohnya, kecerdasan ini dilakukan untuk memecahkan masalah logika maupun strategi. Kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini bentuk kemampuan untuk mengenali, mengendalikan, dan menata perasaan diri sendiri, serta perasaan orang lain, orang yang kita temani, sahabat, kerabat, dan lain sebagainya. Secara mendalam ya, bukan hanya dasar saja, tetapi secara mendalam, sehingga kehadirannya menyenangkan dan didambakan orang lain. Ini ya, ada kayak contohnya kayak guru ideal lah itu, karena dia bisa membawa anak-anaknya, anak-anak didiknya, sehingga dia didambakan dan senang. Siswanya itu senang apabila diajar oleh guru itu. Nah, setelah itu ada yang kecerdasan spiritual, SQ, spiritual quotient, yaitu bentuk kemampuan yang bersumber dari spiritualitas yang mengilhami dan melambungkan semangat seseorang dengan mengaitkan diri pada nilai-nilai kebenaran tanpa batas. Selanjutnya itu ada pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia adalah pengetahuan semua milik atau isi pikiran ya. Isi pikiran kita itu adalah pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Pertama kita belum tahu menjadi tahu. Karena apa? Kita mencari sesuatu kebenaran, suatu isi, kita membaca, kita mengetahui, kita melihat, kita mendengar, kita merasakan. Itu pengetahuan. Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni pendidikan, media, dan keterpaparan informasi. Kata pendidikan itu kita bisa melihat, bisa mendengarkan, dan bisa merasakan ya. Nah, media itu kita melihat dan mendengarkan. Keterpaparan informasi kita membaca melalui penglihatan. Dan Burhanuddin Salam juga mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4 ya. Ini ada pengetahuan biasa. Diperoleh dari pengalaman sehari-hari seperti air yang dapat dipakai untuk menyiram bunga, makanan yang kita makan bisa kenyang gitu kan, nggak lapar lagi, musim kemarau akan mengeringkan, hujan akan menjadi basah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu itu yang diperoleh dari ilmu melalui observasi, melalui penelitian, eksperimen, dan klasifikasi. Seperti bumi berputar pada porosnya, air termasuk unsur penting dalam organ tubuh manusia, dan lain sebagainya. Dan ketiga itu ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat
pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam ya. Seperti apa yang hakikat manusia, hakikat Tuhan, mengapa diciptakannya manusia, mengapa diciptakannya bumi, kenapa diciptakannya tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Filsafat ini biasanya tidak hanya membahas tentang dasar-dasar, tetapi mendalamnya, lebih mendalam, lebih logis dan lebih kritis lagi. Dan yang keempat adalah pengetahuan agama. Pengetahuan agama itu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya, yaitu Nabi dan Rasul. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama dan mengandung beberapa hal pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, cara beribadah, dan lain sebagainya ya. Selain itu, iman kepada hari akhir juga merupakan ajaran pokok agama dan sekaligus merupakan ajaran yang membuat manusia optimis akan masa depannya. Jadi apa yang kita imani itu kita harus percaya, tidak boleh kita menolaknya. Dan selanjutnya ada keterampilan manusia. Keterampilan manusia itu banyak yang harus dikuasai oleh manusia, baik secara sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Salah satu keterampilan yang sangat penting dan harus dikuasai oleh manusia, diri kita sendiri, adalah berkomunikasi baik ya. Berkomunikasi baik ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Secara verbal maupun non-verbal. Kita juga sudah belajar di komunikasi Islam ya, tentang dan dasar-dasar komunikasi, tentang komunikasi verbal maupun non-verbal. Salah satu alat komunikasi yang digunakan adalah bahasa, kemampuan kita mengucapkan sesuatu, intonasi kita, dan lain sebagainya. Kemampuan bahasa meliputi 4 tahap seperti yang dikemukakan oleh Tarigan ya, yaitu yang pertama ada listening skill, keterampilan menyimak. Kita menyimak seperti saya lagi presentasi sekarang. Bagaimana Anda menyimak presentasi saya? Itu. Yang kedua ada speaking skill, keterampilan berbicara. Bagaimana saya mempresentasikan materi ini agar para audiens, para mad'u itu paham apa yang saya sampaikan. Yang ketiga ialah reading skill, keterampilan membaca. Keterampilan membaca ini seperti kita memahami dalam membaca artikel, jurnal, buku, berita, dan lain sebagainya ya. Dan writing skill, keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini kita bisa juga simpulkan. Setelah kita membaca suatu buku, kita bisa menulis dalam bentuk fisik, dalam bentuk tulisan, maupun diketik di Word ya, atau kita bisa sebut dengan tulisan digital. Setelah kita membaca sesuatu, akhirnya kita menyimpulkan, dan kita juga bisa mengambil kesimpulan dalam menulis ataupun dalam tulisan digital tadi ya. Selanjutnya, nilai-nilai manusia. Nilai-nilai manusia itu ada, maaf ini salah, bukan jenis-jenis kecerdasan, maaf. Jenis-jenis nilai. Jenis-jenis nilai itu ada nilai material, ada nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai itu meliputi berbagai konsep. Nilai material itu meliputi berbagai konsep mengenai segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia ya. Material itu sesuatu yang terlihat ya, sesuatu yang terlihat. Contoh nilai material adalah sandang, pangan ya. Yang terlihat, yang bisa kita rasakan dan kita gunakan sehari-hari. Nilai vital itu segala sesuatu yang berguna bagi manusia, sama, untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Nah, kalau tadi material itu alatnya, kalau vital ini aktivitasnya, apa yang kita lakukan. Contohnya kendaraan bermotor dewasa ini menjadi alat transportasi vital bagi manusia. Nah, itu. Selanjutnya itu ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian itu segala hal yang berguna bagi manusia untuk kebutuhan rohanianya. Misalnya ibadah kepada Tuhannya, berbakti kepada Tuhannya, kita kan mempunyai kewajiban kepada Tuhan. Seperti itu. Setelah itu peranan manusia sebagai individu yang pertama ialah menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Manusia itu pasti ingin mempertahankan harkat dan martabatnya, mempertahankan dirinya gitu ya. Yang kedua itu mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia. Kita sebagai manusia kita juga ingin apa yang kita inginkan, ada yang kita dambakan, ingin kita cita-citakan, itu semuanya tercapai ya.
melalui hak-hak dasar sebagai manusia, kita hidup ya sebagai manusia. Dan ketiga itu ada merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Dan keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan dan kepentingan diri. Ini seperti kita kerja. Kerja itu memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri. Kebutuhannya apa? Akhirnya kita mendapat gaji, sehingga kita dapat membeli makanan. Itu kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Dan kelima, terakhir adalah peranan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup secara individu, secara sendiri. Manusia bisa hidup secara sosial ya, secara bersama-sama. Nggak mungkin manusia itu tidak membutuhkan orang lain. Tidak mungkin sekali. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan kelompok 6 setelah pariwara. Kelompok Oke, 6 bahas kita tentang setelah dan kondisinya. sampai di presentasi akhir, yaitu kelompok 6 yang akan diwakilkan oleh Debbie Hendra. Oke, kepadanya dipersilahkan. Silakan Debbie Hendra. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang mad'u dan kondisinya. Yang mana mad'u dan kondisinya ini terbagi dari beberapa pemaparan, yaitu pengaruh budaya, faktor geografis, faktor keturunan, pengaruh dunia luar atau lingkungan, dan organisasi sosial. Yang pertama, pengaruh budaya. Seperti yang kita tahu, saat ini banyak sekali budaya-budaya luar yang mulai masuk di negara kita khususnya, yang berpengaruh pada budaya barat yang merasuki para mad'u yang ada di Indonesia, sehingga daya tarik untuk mendengarkan ceramah atau kajian-kajian semacamnya sudah mulai menurun. Yang berikutnya, faktor geografis. Berdasarkan letak geografis, mad'u dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu mad'u di perkotaan dan perdesaan. Mad'u perkotaan sangat terpengaruh pada pola pikir rasional. Karena itulah berdakwah di tengah-tengah masyarakat kota perlu mencari materi yang sifatnya rasional, sehingga mereka merasakan bahwa beragama itu bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi sebagai kebutuhan. Nah, sedangkan bagi masyarakat pedesaan, mad'u di pedesaan mempunyai ciri kehidupan yang erat hubungannya dengan alam. Pola berpikir mereka juga masih terbelakang jika dibandingkan dengan masyarakat kota. Maka kalau berdakwah di tengah-tengah masyarakat desa, tidak perlu memakai bahasa-bahasa ilmiah, sebab tidak akan komunikatif. Nah, selanjutnya faktor keturunan. Faktor keturunan ini sangat berpengaruh bagi kondisi si mad'u, yang mana pengaruh keturunan ini sangat bergantung pada kualitas gen orang tua kita. Misalnya orang tuanya istilahnya itu orang yang cepat paham pada suatu pembelajaran. Nah, kemungkinan besar keturunannya atau anak-anaknya juga akan memiliki sifat yang sama, yaitu cepat dalam memahami suatu pembelajaran. Selanjutnya, faktor dunia luar atau lingkungan. Dalam psikologi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada dalam lingkungan. Individu meliputi sikap, tingkah laku, dan perkembangannya. Lingkungan itu mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, meliputi alam, benda, ataupun kehidupan material manusia. Lingkungan sendiri bisa mempengaruhi keadaan fisik setiap individu maupun psikologisnya. Pengaruh secara filosofis meliputi kesehatan, lingkungan kebersihan, lingkungan udara, yang nantinya berdampak pada keadaan jasmani seseorang, setiap individu. Nah, selanjutnya organisasi sosial. Organisasi sosial ini sama dengan lingkungan yang membentuk karakter setiap seorang mad'u. Organisasi sosial sangat berpengaruh bagi kondisi mad'u, yang mana dalam suatu organisasi secara tidak langsung membentuk karakteristik
si Mad'u ini, entah itu dari cara berbicara, caranya berdiskusi, dan caranya menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Oke, mungkin hanya sekian dari kelompok 6 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 6 yaitu Debi Hendra. Dan akhirnya kita sudah tiba di ujung acara, yaitu sudah kita presentasikan semuanya, sudah kita presentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 6, kita sudah mendengar semuanya. Akhirnya akan kita tutup presentasi hari ini UTS dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mohon maaf apabila kita yang presentasi ini saya mewakili juga dari kelompok 1 sampai kelompok 6 mewakili. Apabila kita dalam presentasi ada kesalahan, kekurangan, itu datangnya dari kita sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wa katabalana wa lakum jami'an at-taufiq wan najah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.